bulan Mei. Ada apa sih di bulan Mei? Ada gerhana, double gerhana ya kan? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti biasa, nggak lepas dari contekan gue, ya kan? Kita lihat untuk semua zodiak, pengaruhnya apa sih? Kedua gerhana matahari dan bulan berdasarkan astrologinya dan tarot kalian. Oke? Check it out. Hai Scorp, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacakan energi kalian di bulan Mei. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Sun Sign, Moon Sign, Rising Sign. Ya. Cross Watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesan ya buat kalian juga. Secara general reading kan, nonton ketiganya Sun, Moon, sama Rising Sign kalian bisa memetakan kondisi kalian sendiri, oke? Karena setiap orang punya sign yang berbeda. Nah, untuk kalian yang belum terbiasa nonton gue saranin untuk nonton 12 rumah astrologi playlist ya, yang bisa membantu kalian untuk ikut paham bagaimana gue membaca tarot. Karena setiap bulannya gue akan buka 12 kartu yang mewakili 12 zodiak. Jadi kalau kalian bingung, ini kan bacain Scorpio kok ada zodiak ini, ada zodiak ini, ya karena gue baca 12 zodiak, karena setiap orang punya 12 zodiak itu ya, tergantung posisinya yang selalu berbeda setiap orang. Oke? Nah, langsung aja gue akan mulai dengan Lenormand. Apa sih fokus dan energi Scorpio di bulan Mei ya? Seperti gue udah mungkin jelasin ya di bulan lalu. Tanggal 30 April itu ada gerhana matahari solar eclipse di Taurus, yang mana itu adalah di oposisinya Scorpio. Yang mana juga ya, di Scorpio itu ada South Nodes. Segala hal yang kalian sendiri sudah ngelotok, paham. Nah, sekarang gue gue lagi bacain Scorpio nih. Artinya Scorpio di rumah pertama ya, lebih spesifiknya Scorpio rising sign, tapi kalian juga bisa melihatnya sebagai sun atau moon sign kalian. Anyway, karena gerhana mataharinya di Taurus, di sana juga ada North Nodes. North Nodes itu ya kayak kepala naganya gitu kan, destiny, arahnya kemana? Saatnya kalian meninggalkan. Jadi gerhana season ini sebenarnya ya tentang karma, tentang karma masa lalu dan karma yang baru gitu. Masa karma lama, karma baru gitu. Jadi South Nodes itu ekor naga, kalau North Nodes itu kepala naganya. Jadi arahnya ke sana gitu, meninggalkan South Nodes. Nah, South Nodes itu ada di Scorpio. Oke. Anyway, di Taurus itu sendiri juga ada Uranus ya, tentang rebellion, tentang pemberontakan, tentang akan stabilitas, tentang komitmen ya, juga nilai-nilai yang selama ini kalian pegang itu mungkin agak goyah, okay. Dan juga inovator, sesuatu yang baru, terobosan-terobosan baru, Uranus, nilai-nilai baru. Dan tanggal 29 April itu Merkuri masuk ke Gemini ya, cuma ngingetin aja nih, Merkuri masuk ke Gemini bersama dengan Pluto retrograde di Capricorn. Jadi nanti akan gue lebih jelasin bersama dengan kartunya ya. Sekarang fokus dan energi Scorpio di bulan Mei. Apa yang terjadi pada Scorpio di bulan Mei? 3 kartu aja please. The Bear, the Sun, Bridge, Shit, Under the Deck ya, karena harus ada.
Jantung bacaan kalian ya, the sun. Sun ada di Taurus, yaitu bagaimana, karena Taurus itu ada di rumah ketujuh buat kalian ya. Itu tentang relationship, partnership, profesional atau personal, juga bahkan dengan your higher self, dengan relationship dengan diri kalian sendiri. Itu yang akan mencerminkan juga dengan bagaimana kalian berkorelasi, berrelation dengan orang sesama ya, dengan orang lain. The sun, ada terang di sini. Tentang bagaimana berhubungan, relationship dengan sesama. Di sini ada polar bear. Polar bear ini tentang yang punya kuasa, yang punya duit. Nah, ini juga tentang ibu, figur ibu. Ya. Bridge, jembatan, yang menjembatani. Figur ibu yang punya kuasa, yang menjembatani terang itu sendiri. Kebenaran, terang itu kebenaran, pencerahan. Dan saatnya kalian ambil keputusan. Ini bulan Mei, oke. Kalian yang tahu kondisi situasi kalian sendiri ya, resonate apa enggak. Gue hanya membaca. Anyway, lanjut langsung ke Lucky Tarot. Apa sih dampak? Apa sih yang perlu Scorpio ketahui dengan segala perubahan energi semesta di bulan Mei ini? Dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Scorpio? Rumah pertama, rumah Scorpio, oke. The Devil. Udahlah. Baiklah. Rumah kedua, The Hangman. Rumah ketiga, Strength. Rumah keempat, The Chariot. Rumah kelima, The Fool. Rumah keenam, Temperance. Rumah ketujuh, The Hierophant. Rumah kedelapan, The Empress. Rumah kesembilan, The Tower. Rumah ke-10, The Moon. Rumah ke-11, The Hermit. Rumah ke-12, Death. Under the Deck, Judgment. Oke. Gua berangkat dari solar eclipse dari tanggal 29 April ya, untuk refreshing aja, untuk bisa gantukin, nyambungin ke bulan Mei ya. Tanggal 29 Merkuri masuk ke Gemini, meninggalkan Aries. Merkuri itu tentang persepsi dan mindset ya. Komunikasi kita dan segala pendidikan, pengetahuan, pengalaman yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini ya. Juga hubungan kita dengan saudara-saudara atau kakak adik ya. Juga tentang local travel ya. Travel jarak dekat maksudnya. Itu meninggalkan Aries, dia masuk ke Gemini. Bersamaan tanggal 29 itu juga Pluto masuk ke Capricorn. Pluto masuk ke Capricorn. Pluto emang di Capricorn. Pluto retrograde maksudnya.
Jadi kalau selama bulan Maret ini kalian melihat perubahan-perubahan yang cukup cepat, ya. Tiba-tiba Pluto ngerem trak gitu, karena Pluto itu planet transformasi. Dia yang selalu mengguncang, mencoba untuk perubahan-perubahan itu ya. Tapi dia juga penjaga kegelapan. Segala hal yang kita kubur, segala hal yang kita lupakan itu dibuka lagi untuk menciptakan perubahan yang sejatinya gitu. Karena transformasi itu ya, kalau kita tidak menyadari hal-hal yang kita ingin lupakan itu sebenarnya berguna gitu. Jadi retrograde itu kan sebenarnya dia nggak mundur, nggak, planet itu nggak ada yang mundur. Planetnya diam, tapi buminya tetap berputar kan. Jadi kelihatannya dia mundur. Nah, dengan energi retrograde itu, ya, kita dilihat kilas balik gitu, merevisi semua hal-hal yang kita ingin ya di masa lalu gitu. Ada pengulangan-pengulangan ya. Di keseharian kita tuh akan ada pengulangan-pengulangan yang intinya cuma untuk mengasih lihat lagi gitu ya. Nah, Gemini buat Scorpio, Merkuri masuk Gemini. Gemini, rumahnya Gemini itu ada di rumah ke-8 buat Scorpio. Nah, rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, ya, berbagi akan hal-hal yang sifatnya milik bersama, ya, tentang finansial, tentang properti, warisan, seks, intimacy, tentang joint venture, ya, tax. Kalian dapat The Empress, kalian siap berpartner, kalian siap berbagi, kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Ini energi Venus di Pisces saat ini ya. Dan akhir April itu Venus lagi exalted, Venus lagi enjoy-nya di Pisces. Karena Neptune itu nyokapnya Venus. Jadi Venus di Pisces buat kalian itu ada di ya, karena lagi enjoy-nya gitu. Karena lagi ya, kalian dapat the full. Di rumah Pisces ada the full. Kalian ingin the full itu siap menghadapi resiko apapun untuk memulai sesuatu yang baru dengan segala keyakinan kalau kalian mampu, kalau kalian aman, selamat. The full energi Aries, karena kalian juga lagi healing dari kesehari-harian kalian sendiri yang mungkin kalian mencoba untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama ya. Rutinitas lama ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, jadi ya untuk healing itu ya kalian mencoba untuk hal-hal yang baru. Temperance itu di rumahnya Aries, dan Temperance itu energi Sagittarius, energi Jupiter. Sagittarius, di rumah Sagittarius itu ya, rumah Sagittarius di rumah kedua buat kalian, tentang materi. Kalian healing akan kesehari-harian kalian dan apa yang kalian lakukan untuk mematerialisasikan ya, hal-hal yang sifatnya sudah berakhir. Mungkin hal-hal yang sifatnya bernilai buat kalian itu udah harus direview lagi, direvisi lagi. Apa sih yang bernilai buat kalian? Dan bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, bagaimana kalian mencintai, menghargai diri kalian sendiri. Apa sih yang bernilai buat kalian? Potensi apa sih yang kalian miliki? Kalian dapat The Hangman soalnya di rumah kedua, di rumahnya Sagittarius ya. Jadi kalian di keseharian kalian, entah pekerjaan kalian mungkin ya, rutinitas kalian itu ada sesuatu yang kalian harus akhiri dengan energi Pisces Hangman. Ada ketergantungan yang kalian harus akhiri.
entah itu akan materi, properti, ya harta benda lah ya gitu, atau bahkan pekerjaan itu sendiri yang kalian harus coba pelan-pelan mungkin release ya, letting go. Bahkan mindset kalian sendiri juga akan apapun itu yang sifatnya bernilai. Karena self worth kalian itu bukan pada apapun itu materi-materi yang kalian miliki kan gitu. Ya kalian siap untuk memulai fun yang baru gitu. Having fun yang baru, sesuatu yang lebih menggairahkan, sesuatu yang baru dan menggairahkan gitu. Apapun itu resikonya kalian siap. Oke. Itu energi Merkuri di Gemini. Tapi Pluto di Capricorn retrograde. Ya. Di rumahnya Capricorn, rumah ketiga buat kalian ada strength. Kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri kalian, ya, dengan segala nilai yang kalian sudah miliki. Kalian diminta untuk tampil, untuk lebih tampil dan bersuara. Energi Leo. Tentang segala hal yang sifatnya emosional pada karir kalian, mungkin reputasi kalian, mungkin yang bikin kalian bimbang. Karena di rumahnya Leo ada The Moon, di rumah ke-10. Karir, reputasi yang kalian agak sedikit emosional ya untuk karir kalian sendiri, atau hubungan kalian dengan bos. Mungkin ya, ini general reading ya. Ya mungkin rasanya udah kayaknya kudu gue kelarin gitu. Rasanya mungkin ini udah siap gue tinggalin juga gitu. Dan moving forward. Apapun itu yang lagi kalian kerjakan. Oke. Alright, itu dampak dari Pluto retrograde di Capricorn buat kalian ya. Dan solar eclipse, gerhana matahari di Taurus. Rumahnya Taurus itu rumah ke-7 buat kalian tentang relationship, partnership, entah itu profesional, personal, yang tadi gue udah bilang. Kalian dapat di Hierophant, energi Taurus itu sendiri. Tentang nilai, komitmen, institusi, stabilitas, value system. Tapi di situ juga ada Uranus dan ada North Nodes lagi-lagi. Jadi kalian nih istilahnya gini ya, karena North Nodes-nya di situ, jadi istilahnya destiny-nya, arahnya itu adalah komitmen, stabilitas ya, itu sendiri, entah itu profesional atau personal ya. Kalian ingin mencapai komitmen ya, stabilitas dengan melepaskan apapun deh. Karena energi gerhana matahari itu release gitu. Kita diminta untuk release, letting go, melepaskan, untuk mewujudkan gitu, untuk memanifestasikan. Karena new moon ya, posisinya new moon itu bulan baru. Kayak kalau di Bali itu kan ada sembayangan setiap bulan baru. Bulan baru tuh nggak ada bulan yang nggak kelihatan karena gelap total gitu. Dan kenapa gerhana? Karena posisi bulannya itu antara matahari, bulan, baru bumi. Jadi secara parsial dia mataharinya akan ketutupan sedikit sama bulan gitu. Dan itu hanya di beberapa tempat aja yang bisa melihat itu. Oke. Nah, di sini sisi emosionalnya ya, yang sedikit menutupi gitu, sedikit menutupi kebenaran atau terang itu sendiri. Karena moon itu selalu tentang emosional, yin ya, yang memang harus kita release, letting go, lepaskan.
untuk mendapatkan secara penuh, kan gitu. Komitmen, value system, nilai, atau ini juga tradisi ya. Hierophant itu juga termasuk tradisi. Nilai-nilai, tradisi, institusi, kepatuhan akan apapun itulah, ketaatan. Bahkan mungkin stabilitas, nilai dari stabilitas yang bagaimana sih yang kalian harus rilis untuk bisa mewujudkan, memanifestasikan, karena gerhana itu juga, gerhana matahari itu juga tentang manifestasi. Okay. Waktunya untuk manifestasi. Anyway, kita langsung masuk bulan Mei, tanggal 2 ya, Venus masuk ke Aries. Venus masuk ke Aries. Artinya rumahnya Aries itu ada di rumah ke-6 buat kalian, di rumah rutinitas kalian, kebiasaan kalian sehari-hari, tentang kesehatan kalian sendiri, juga tentang bagaimana kalian melayani orang lain, service to others, dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian, ya, organisasi, berorganisasi. Kalian dapat the Temperance, energinya Sagittarius. Kalian lagi healing, kalian lagi mencoba melepaskan, kalian lagi halt, kalian lagi diam sejenak, lagi on pause, lagi mencoba meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, entah kebiasaan-kebiasaan juga bahkan keyakinan-keyakinan lama, ya, untuk bisa lebih mempunyai kebebasan dalam, ya, memanifestasikan, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru juga. Karena kita nggak mungkin bisa menciptakan sesuatu yang baru kalau cara pikir kita masih cara pikir yang lama, kan? Right? Ya, kalian juga lagi diminta bersabar dalam prosesnya. Venus masuk ke sini, artinya Venus itu tentang money, relationship, partnership, harmoni. Akan bagus sih kalian kalau kalian bisa menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kalian, ya, dalam menghadapi orang lain, ya, dengan keyakinan-keyakinan, kepercayaan lama, itu kayaknya mesti ditanggalkan dulu. Itu kalian baru bisa mendapatkan healingnya, penyembuhan itu sendiri, pemulihan itu sendiri. Ya, itu Venus masuk ke Aries. Dampaknya buat kalian, oke? Okay? Tanggal 3, Jupiter sextile Pluto retrograde di Capricorn. Jupiter di Pisces, Pluto di Capricorn. Tadi mana tuh? Oke. Jupiter di Pisces. Jadi Jupiter itu tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Ini Pisces kan di rumah ke-5 ya, buat kalian. Rumah ke-5 itu tentang bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian senang-senang, termasuk kreativitas kalian, termasuk tentang anak-anak, masa kecil kalian, tentang proyek yang kalian ingin bangun, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. Jupiter itu tentang bagaimana melampaui batas-batas yang kalian selama ini create dengan iman-iman yang jauh lebih besar, kan gitu. Jupiter itu karma spiritual, berkah spiritual. Karena ini minta untuk berani mengimani keyakinan kalian yang baru itu. Kalau kalian bisa memaksimalkan potensi kalian, jangan dibatasi, kan gitu. Dan Pluto, Jupiter ada di sini bersama dengan Neptune. Neptune itu visi loh. Neptune itu dream, imajinasi kalian. Bagaimana kalian ingin menciptakan diri kalian sendiri, bagaimana kalian bisa having fun dengan kreativitas kalian. Sextile itu artinya nge-support Pluto,
Pluto itu planet transformasi di Capricorn. Rumah Capricorn itu di rumah ketiga tentang mindset, persepsi, komunikasi, hubungan kalian dengan orang-orang terdekat, kakak, adik, siblings ya. Juga tentang pengetahuan, edukasi, pengalaman, wawasan kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Strength. Pluto dan Capricorn. Jadi untuk merevisi semuanya itu kalian diminta untuk kuat, kuat ya. Karena merevisi semua apapun yang kalian alami mungkin berat, tapi itu untuk kepercayaan diri kalian sendiri, untuk benar-benar bisa transformasi, menciptakan perubahan itu sendiri. Di situ memang Pluto tugasnya. Pluto retrograde itu bukan mundur, nggak ada planet yang mundur, jadi planetnya cuma diam. Jadi kalau mungkin selama bulan April ini ya, kalian merasakan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan cepat ritmenya. Tiba-tiba di akhir bulan itu, ketika Pluto mulai diam, retrograde, semuanya jadi pelan ya. Semuanya jadi pelan energinya tanggal 29 ya, tapi energi itu masih mulai berasa bahkan sebelumnya. Itu membuat kita untuk merevisi semua sebelum kita benar-benar berubah gitu, supaya mental kita juga lebih kuat gitu aja, ciptakan perubahan-perubahan itu. Oke. Tanggal 10 ya kan, tanggal 10 dimana Jupiter meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Udah bilang Venus di sana. Tanggal 3 kan tanggal 2 ya, Venus masuk ke Aries, Jupiter masuk ke Aries. Itu wow banget ya. Jadi artinya untuk pemulihan kalian nih, kalau kalian benar-benar bisa menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama atau keyakinan atau kepercayaan diri kalian yang lama, mindset kalian yang lama tentang batasan-batasan kalian sendiri, adalah saatnya untuk kalian mendobrak itu semua. Itu Jupiter melampaui batas-batasan itu sendiri yang kalian ciptakan sendiri. Venus di situ, money. Dan Jupiter, planet keberuntungan kan. Saatnya untuk lepasin busurnya. Tanggal 10 itu juga Merkuri retrograde tapi di Gemini. Merkuri retrograde di Gemini. Jadi Merkuri itu kan mindset, persepsi, komunikasi, ya pikiran-pikiran kita semua lah ya, narasi-narasi kita, berdasarkan pengalaman-pengalaman masing-masing ya, berbeda. Nah, retrograde artinya ya untuk direvisi persepsi-persepsi kita yang berdasarkan pengalaman-pengalaman itu tidak membentuk. Jadi seperti halnya gini, energi A itu ya A, tapi terkadang kita sangat terkondisikan oleh pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, sehingga kita A itu jadi B gitu kita ngelihatnya gitu. Nah, Merkuri retrograde itu kita diminta untuk merevisi persepsi kita untuk bisa melihat A sebagaimana adanya A, jangan jadi B gitu. Karena itu mempengaruhi bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau berbagi hal-hal yang sifatnya milik bersama, atau ingin mulai partnership ya, joint venture, anything ya yang kalian ingin mulai, itu terkondisikan oleh persepsi kalian sendiri, oleh trauma-trauma kalian. Karena rumah ke-8 itu Gemini ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu rumahnya Pluto sendiri originalnya. Oke. Dan ini energi Venus. Dimana di rumahnya Venus masuk ke Aries kan, ada healing di situ.
Kalian diminta bersabar dalam prosesnya. Bersabar dalam proses kalian pemulihan. Kalau kalian emang nggak ada yang berubah itu kayak muter balikin tangan gitu kan, enggak. Pasti ada prosesnya. Jadi ya kalian diminta untuk bersabar untuk memulai sesuatu yang baru itu pakai proses. Ya. Terutama bersabar di sini adalah bukan berdasarkan waktu yang ditentukan oleh siapapun, tapi kesadaran kalian sendiri. Begitu kalian lebih cepat menyadari, pemulihan itu pun ikut menyesuaikan, menyelaras dengan semesta kalian sendiri, energi dan frekuensi kalian sendiri, berdasarkan kesadaran kalian sendiri. Bersabar di sini maksudnya itu. Bukan kita yang bergantung pada waktu dan kondisi yang ditetapkan oleh siapapun itu di luar diri kalian, bukan. Tapi kesadaran kita sendiri dalam menyadari hal-hal, keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan lama kita yang memang seharusnya kita bisa lebih, yang kita bisa lampaui, bukan membatasi bahkan. Oke? Jangan malah kita terikat gitu oleh persepsi-persepsi kita sendiri, ya. Right? Itu energi Merkuri retrograde di Gemini. Dampaknya itu buat kalian, karena energi money tadi, uang, partnership dan segala macamnya itu akan menjadi berkah di saat kita gitu. Di saat kalian bisa menanggalkan cara berpikir kalian yang lama. Loh, gitu. Tanggal 16 lunar eclipse, gerhana bulan di Scorpio. Di Scorpio ada apa sih? Ada South Nodes. Lagi-lagi musim gerhana ini, ya, gerhana matahari dan gerhana bulan itu sebenarnya tentang karma. Karma lama dan karma baru yang kita ingin create. South Nodes dan North Nodes. South Nodes adalah segala hal yang kita udah ngelotok, udah paham, yang setidaknya kita sedikit tanggalkan. Kita lebih ngefilter karena tujuan kita ke sana gitu. Taurus. North Nodes-nya ada di Taurus. South Nodes-nya ada di Scorpio. Ekornya ada di Scorpio. North Nodes-nya ada di, kepala naganya ada di Taurus. Komitmen, relationship, partnership. Nah, di Scorpio, di rumahnya Scorpio, which is rumah pertama, kalian dapat the devil. The devil itu energi Capricorn. Di Capricorn ada apa? Ada Pluto. Okay. Dan the devil di sini sifatnya adalah ikatan. Lihat gambarnya deh. Itu nyekek apa tanduk? Anyway, sifatnya nakut-nakutin, sifatnya mengikat, ya. Jadi dengan adanya di rumah pertama itu adalah bagaimana kesan orang terhadap kalian, citra, istilahnya baju kalian, bagaimana orang lain melihat kalian gitu. Citra diri kalian. Kalian terikat pada apa? Yang sifatnya menakutkan kalian, yang nakut-nakutin kalian. Mungkin citra diri kalian sendiri yang kalian ciptakan hingga saat ini. Lunar eclipse itu sangat emosional, apalagi ada di Scorpio. Scorpio itu water signs, ya, elemen air. Sifatnya sangat emosional. Jadi bagaimana kalian ingin tampil, itu yang mengikat kalian sendiri, yang membatasi kalian sendiri. Yang kalian butuh perubahan. It's a devil. Dan ini kartu Capricorn. Di rumahnya Capricorn ada strength.
Kalian harus bisa lebih tampil dan percaya diri. Jangan terikat oleh apapun itu. Pluto ada di Capricorn dan retrograde, right? Kalian diminta untuk merevisi apapun, nilai-nilai kan. Dan ini energi Leo, ini energi Leo. Rumah Leo di mana? Scorpio. Oh ya, di karir kalian sendiri, reputasi kalian yang mengikat kalian, membatasi kalian. Bagaimana kalian takut bagaimana nanti dinilai orang, nah gitulah, kurang lebih apa ini orang lain akan diri kalian sangat takut akan itu, dan itu sangat karmik ya, sangat karmik, karma lama yang kalian harus tinggalkan tuh. Oke, Scorp. Tanggal 20 Matahari meninggalkan Gemini dan masuk ke Matahari meninggalkan Taurus dan masuk ke Gemini, ya kan. Jadi mungkin kalian akan dapat penjelasan ya, tentang new relationship, mungkin new partnership mungkin ya, dan mungkin kalian bisa lebih membangun atau punya komitmen terhadap diri kalian sendiri. Kalian punya nilai-nilai baru terhadap diri kalian sendiri, dan ini akan meninggalkan. Jadi Matahari tugasnya udah kelar di situ ya, dan masuk ke Gemini, sehingga kalian siap untuk berbagi, joint venture dengan orang lain. Venus, energi Venus di Aries. Kalian siap memulai apapun itu untuk berbagi, menjalin hubungan lebih terbuka. Okay. Tanggal 22 Merkuri retrograde lanjut sampai mundur ke Taurus. Kalian akan, dampak itu tanggal 22 adalah kalian akan lebih jelas lagi tentang nilai-nilai diri dan potensi diri kalian sendiri. Relationship dengan diri kalian sendiri ya. Sehingga kalian punya komitmen untuk stabilitas yang memang komitmennya lebih tinggi. Kalian akan punya lebih kepercayaan diri. Kalau nilai kalian dan potensi kalian itu tidak berdasarkan materi-materi yang kalian miliki, apapun itu semua tergantung dari bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, memvalue diri kalian sendiri. Tanggal 24 Mars masuk ke Aries, pulang ke rumahnya cuy. Mars itu planet Aries, dan dia pulang ke rumahnya kalau masuk ke Aries. Kalian mulai bertindak untuk mulai menanggalkan apapun yang memang selama ini kalian nggak sadarin kalian lakukan, karena memang diajarkan, ditanamkan untuk begitu, untuk punya tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan seperti itu, sehingga secara alam bawah sadar kalian melakukan itu, yang kemudian ini harus ditanggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi kalian mulai melepaskan. Tanggal 24 Iya, tanggal 24 itu juga North Nodes konjang dengan Taurus. Kalian jadi lebih punya arah kan? Kalian lebih punya pencerahan tentang bagaimana menyatu kembali pada diri kalian sendiri, pada nilai-nilai maksimumnya diri kalian sendiri dan potensial kalian sendiri.
tanggal 28 Venus masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Ulala, new commitment buat Scorpio ya tanggal 28. New commitment. Ya maksudnya nggak tanggal 28 persis ya. Istilahnya energi Venus itu ada di Taurus itu sampai tanggal sebulan, sampai tanggal 22 Juni, kurang lebih sebulan ke depan gitu ya. Dari tanggal 25 ke bawah itu kalian punya potensi untuk punya komitmen baru ya. Entah profesional entah personal, bahkan mungkin juga dengan diri kalian sendiri. Anyway, yang jelas Venus memberkati di situ. Tanggal 30 New Moon di Gemini. New era begin. New partnership. Gue ngeliatnya gitu ya. Jadi alam bawah sadar kalian, judgment. Beware of your own judgment. Self judgment, jadi hati-hati. Mawas diri dengan penilaian-penilaian yang kalian miliki, entah itu terhadap diri kalian sendiri atau sekitar kalian. Judgment. Ini energi kalian sendiri, Scorp. Yaitu dimana ada South Nodes, kebiasaan-kebiasaan lama, karma-karma lama. Oke? Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya, dan kalau kalian memang membutuhkan personal reading, di box description itu tertulis bagaimana kontak gue. By the way, gue juga bisa baca untuk perusahaan, oke, untuk bisnis kalian.